Setelah dipermalukan oleh Jepang 0-6, Patrick Kluivert memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memutuskan untuk mengundurkan diri usai Garuda dipermalukan Jepang dengan skor 0-6. Timnas Indonesia gagal mengakhiri perjuangan di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan hasil yang manis saat menghadapi Jepang. Bermain di Suita City Football Stadium, Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025, Timnas Indonesia dihajar Samurai Biru dengan 6 gol tanpa balas. Gol Jepang ke gawang Garuda dicetak lewat brace Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Ryoya Morishita, Sutoma Chino, dan Mao Hosoya. Meski menelan kekalahan dari Jepang, Timnas Indonesia dipastikan mendapatkan tiket lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. JIZES dan kawan-kawan telah mengunci peringkat keempat klasemen grup C ronde 3 dengan perolehan 12 poin dari 10 pertandingan. Di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, Timnas Indonesia berpotensi bertemu Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, dan Arab Saudi. Nantinya, keenam tim tersebut termasuk Oman yang berada di pot 3 bersama Timnas Indonesia akan dibagi ke dua grup dengan masing-masing 3 tim. Format kompetisi akan menggunakan sistem single round robin, di mana masing-masing tim akan bertanding satu kali melawan 2 lawan lainnya. Juara grup berhak meraih tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara runner-up grup masih memiliki kesempatan melanjutkan perjuangan di putaran 5 untuk berlaga di play-off antar konfederasi. Rencananya, ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini akan digelar pada 8 hingga tanggal 14 Oktober tahun 2025 di venue terpusat yang ditentukan AFC. Seusia pertandingan melawan Jepang, muncul sebuah unggahan di media sosial Facebook menarasikan Patrick Kluivert menyatakan mengundurkan diri. Berikut narasi dalam unggahan tersebut. Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia, telah membuat pernyataan yang mengejutkan setelah Timnas Indonesia kalah telak dalam pertandingan terakhir melawan raksasa Jepang. Ia menyatakan bahwa ia tidak akan bertemu lagi dengan Timnas Indonesia, karena ia telah memutuskan untuk meninggalkan posisinya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Kluivert menyatakan bahwa ia telah memutuskan untuk meninggalkan Timnas Indonesia karena ia merasa bahwa ia tidak dapat membawa Timnas Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Ia juga menyatakan bahwa ia telah merasa lelah dan tidak dapat lagi memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Dengan demikian, Kluivert telah meninggalkan posisinya sebagai pelatih Timnas Indonesia, dan Timnas Indonesia harus mencari pelatih baru untuk menggantikannya. Kluivert telah memberikan kontribusi yang besar untuk Timnas Indonesia selama ia menjadi pelatih, dan ia akan selalu diingat sebagai salah satu pelatih terbaik dalam sejarah Timnas Indonesia. Lantas, apakah benar Patrick Kluivert memilih mengundurkan diri usai Timnas Indonesia dipermalukan Jepang 0-6? Berdasarkan penelusuran seperti yang dikutip dari sumber yang terpercaya, tidak ditemukan pernyataan resmi yang menyebutkan Patrick Kluivert mengundurkan diri. Kluivert mengatakan bahwa Jepang masih terlalu besar untuk jadi lawan Timnas Indonesia. Jepang terlalu besar bagi kami malam ini. Kita harus mengakuinya dan terus maju, kata Kluivert pada jumpa pers pasca pertandingan. Menurut Kluivert, timnya sempat memberikan perlawanan di 10 menit awal, namun kualitas Jepang sebagai langganan Piala Dunia membuat Garuda tak berdaya. Meski kalah, Indonesia tetap lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai peringkat keempat grup C, bergabung dengan 5 tim lainnya, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Nantinya, 6 tim ini akan dibagi ke 2 grup, hanya juara grup yang lolos langsung ke Piala Dunia. Kluivert menyatakan, kekalahan ini akan dijadikan pelajaran penting untuk mempersiapkan tim jelang putaran keempat kualifikasi yang akan digelar pada Oktober mendatang. Trik cerdik Qatar dan dunia Arab tercium, dunia kritik AFC, tapi FIFA juga mengerti kalau potensi Indonesia sangatlah besar. Timnas Indonesia jadi negara non-Timur Tengah yang ada di round 4, di antara Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman dan Arab Saudi. Dengan kondisi ini, Timnas Indonesia harus benar-benar waspada, karena selain soal teknis tim Garuda juga diprediksi akan melawan hal-hal non-teknis yang terkadang di luar nalar. Selain itu juga beredar kabar bahwa Arab dan Qatar akan ditunjuk jadi tuan rumah meskipun perolehan poin mereka bukan yang tertinggi dari semua tim. Dengan kondisi ini wajar jika AFC kini benar-benar dalam pengawasan ketat, karena hal ini bisa menjadi ladang basah untuk main kotor. Sedangkan FIFA sendiri sepertinya juga paham situasi ini, namun FIFA juga mengerti kalau potensi Indonesia sangatlah besar. Kondisi ini akan sangat merugikan Indonesia sampai gagal lolos hanya karena hal-hal kotor yang dilakukan AFC.
Bagaimanapun FIFA pasti akan untung besar jika Indonesia lolos ke Piala Dunia, karena sejauh ini tim yang benar-benar punya basis supporter luar biasa di dunia salah satunya adalah Indonesia. Dukungan terhadap Indonesia juga mengalir dari media-media besar internasional yang optimis timnas Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sendiri saat ini tengah mengukir sejarah serta memenuhi target awal yaitu lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akan tetapi, meskipun lolos ke round 4 dan tidak ada tim-tim kuat langganan Piala Dunia, namun menghadapi tim-tim dari Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman dan Arab Saudi bukanlah hal yang mudah. Semua tahu bahwa menghadapi tim-tim Jazirah Arab sering dikaitkan dengan hal-hal di luar teknis mulai dari wasit, kelakuan pemain yang provokatif serta banyak drama. Untuk timnas Indonesia harus punya skuad yang benar-benar mumpuni agar tetap bisa menang meskipun nantinya ada hal-hal yang janggal dalam pertandingan. Beberapa waktu lalu tiba-tiba muncul berita soal tuan rumah di round 4, di mana AFC tiba-tiba mengubah format kualifikasi Piala Dunia round 4. Pertandingan yang awalnya direncanakan dimainkan di tempat netral, kini pertandingan akan digelar di negara tim peringkat 3-4 terbaik di round 3 dan bukan di tempat netral. Jika dilihat dari sisi perhitungan poin yang ada, harusnya Irak serta Uni Emirat Arab yang berpeluang besar jadi tuan rumah, karena poin mereka sama-sama 15 di round 3. Akan tetapi entah gimana caranya akhirnya Arab Saudi dan Qatar lah yang menempati pot 1 dan berpotensi jadi tuan rumah. AFC menyampaikan jika penentuan ini didasari pada ranking FIFA, sehingga Qatar yang berada di ranking 55 dan Arab Saudi di ranking 58 layak menempati pot 1. Sedangkan Irak dan Uni Emirat Arab pot 2 lalu disusul Oman dan Indonesia di pot 3. Tentu saja kondisi ini membuat AFC mendapatkan kecaman, bahkan AFC dituduh bersekongkol dengan Arab serta Qatar agar dapat menjadi tuan rumah. Sebelumnya AFC sendiri dari awal pernah menyatakan jika round 4 akan dimainkan di tempat netral. Indonesia sendiri ikutan ngajuin banding walaupun kembali lagi kemungkinannya kecil, hal ini tak lepas dari persaingan uang yang tentunya kalah dengan Arab dan Qatar, serta tidak adanya orang dalam struktur organisasi AFC. Sejauh ini Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masuk dalam round 4 dan FIFA juga tidak mau kehilangan salah satu aset penting. Hal tersebut karena FIFA menganggap Indonesia merupakan negara yang potensial, terutama soal eksposur. Timnas Indonesia sendiri telah membuktikan saat menghadapi Jepang soal dukungan dan hiporia yang luar biasa. Indonesia harus fokus pada tim sendiri dan tidak usah pedulikan dengan hal-hal lain yang sifatnya non-teknis. Saat ini Indonesia banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terutama media-media besar internasional. Selain itu Haji Memoriyasu yang merupakan pelatih Jepang Haji Memoriyasu juga mengakui kalau Indonesia ini adalah tim yang paling unik dan berbeda. Bahkan Moriyasu meyakini jika Indonesia punya potensi untuk jadi salah satu tim kuat di Asia, terlebih kalau Indonesia kedepannya bisa tampil dengan skuad impian. Hai Ferdong. Hai Ferdong. Hai. No video ya. Kelvin Verdong ultimatum ke pendukung tim nasional Indonesia pun menjadi viral di media sosial. Aksi bek kiri timnas Indonesia, Kelvin Verdong, yang melarang seorang supporter merekam video dirinya di luar aktivitas pertandingan, menjadi viral. Momen tersebut terjadi ketika Verdong tengah berada di sebuah hotel bersama keluarganya. Ia secara sopan mengultimatum penggemar Garuda untuk tidak mengambil video karena sedang bersama anak perempuannya. "Saya dengan putri saya, jangan merekam ya," ujar pemain kelahiran Dordrecht itu. Ternyata, permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Verdong sangat menjaga privasi keluarganya, terlebih karena sang anak masih kecil. Di tengah gegap gempita dukungan fans Indonesia yang luar biasa, pemain berusia 28 tahun itu menilai bahwa ada batasan yang harus dihormati oleh publik, terutama terkait ranah pribadi. Menurut informasi tambahan yang beredar, Kelvin memang tengah menikmati waktu pribadi bersama keluarganya yang datang menemaninya ke Indonesia, termasuk sang putri. Ia ingin memastikan kenyamanan mereka tetap terjaga, tanpa sorotan kamera berlebihan dari para fans. Kejadian ini menambah panjang daftar pemain timnas Indonesia yang mengeluhkan pelanggaran privasi oleh supporter. Sebelumnya, Kevin Dix juga sempat menegur fans Garuda lewat pesan siaran di Instagram. Dalam pesannya, Dix mengaku merasa cemas membawa anaknya, Naya, ke Jakarta karena terus-menerus difoto oleh para supporter. "Kami agak takut membawa Naya ke Jakarta karena semua foto dan postingan yang akan beredar di sana," tulis Dix dalam pesannya yang dikutip dari Instagram.
Keresahan tak hanya dirasakan oleh Dix. Bek Swansea City, Nathan Chuaon, juga pernah mengutarakan kekesalannya terhadap supporter Indonesia yang terlalu jauh mencampuri kehidupan pribadinya di media sosial. Ia bahkan menyebut bahwa fans mengirim pesan ke semua akun yang diikutinya di Instagram. Mereka bahkan mengirim pesan ke semua orang yang saya ikuti, tolong hentikan, keluh Chuaon, dikutip dari sumber yang sama. Rangkaian teguran ini menegaskan satu hal, para pemain membutuhkan ruang aman untuk diri dan keluarga mereka, terutama saat tidak sedang bertanding. Meski dukungan dari fans Indonesia diakui sangat besar dan penuh semangat, ada garis batas antara mengidolakan dan melanggar privasi yang seharusnya tidak dilanggar. Kelvin Verdong sendiri bukan pemain sembarangan. Lahir pada tanggal 26 April tahun 1997 di Belanda, ia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan sang ayah. Kariernya dimulai dari Akademi Feyenoord sebelum membela klub-klub Eredivisie seperti PEC Zwolle, FC Twente, serta sempat dipinjamkan ke Famalicão di Liga Portugal. Sejak 2022, ia menjadi andalan di NEC Nijmegen sebagai bek kiri. Kehadirannya di timnas Indonesia dinilai strategis, mengingat posisi bek kiri sering menjadi titik lemah tim. Verdong memiliki gaya bermain modern, disiplin dalam bertahan dan aktif mendukung serangan. Umpan silang akurat dan kecerdasan membaca permainan menjadi senjata utamanya. Namun, dengan status sebagai figur publik, Verdong mengingatkan bahwa idola tetaplah manusia biasa yang ingin kehidupan pribadinya dihormati. Insiden kecil seperti larangan mengambil video menunjukkan bahwa pemain pun butuh waktu berkualitas bersama keluarga tanpa harus selalu berada di bawah sorotan kamera. Jika fenomena ini terus terjadi, bukan tak mungkin para pemain merasa risih dan enggan untuk lebih terbuka terhadap para penggemar. Untuk itu, sudah saatnya supporter Indonesia menunjukkan dukungan dengan lebih bijak, menghargai ruang pribadi dan batasan yang wajar. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last into